Puskesmas Mojosari, Bu. Oh begitu. Perkenalkan ya Mbak, saya Ineke Kado dari Desa Mojosari. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sesuai laporan dan janji kita kemarin, gimana Bu? Ada yang bisa kita bantu nggak? Oh iya, begini, kemarin kan saya sudah melakukan screening. Ada salah satu keluarga yang mengalami gangguan jiwa, Mbak. Oh, kira-kira permasalahan dari itu apa ya? Untuk informasinya kemarin itu ada di satu keluarga itu anak, dia sering mengurung diri di kamar selama 2 minggu. Dikarenakan dia itu malu, soalnya karena pekerjaan sih Mbak, kayak tidak diterima gitu loh di pekerjaannya. Oh, begitu laporannya kami terima ya, Bu. Kalau boleh kita bisa menemui pasiennya nggak, Bu? Oh bisa-bisa, saya sudah melakukan kontrak waktu ya, yang kemarin itu sekitar jam 9 pagi. Apakah Mbaknya bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Mbak. Ayo Mbak, mari kita ke rumahnya. Ayo, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bu Ineke toh, silakan. Iya. Ayo Mbak, silakan masuk. Iya, Bu. Permisi. Iya Bu, sesuai janji kemarin saya akan melakukan kunjungan rumah. Dan di sini saya ditemani oleh tim kesehatan jiwa dari Puskesmas. Oh iya, Bu. Monggo Mbak, bisa diperkenalkan ke ibunya. Iya, Bu. Sebelumnya mohon maaf nggih. Perkenalkan, saya Nova dan ini teman saya Mbak Anita. Kami dari tim kesehatan jiwa Puskesmas Merjosari. Sebelumnya tujuan kami datang ke sini untuk melihat dan menilai perkembangan kesehatan anak ibu. Apakah saya boleh bertanya mengenai anak ibu? Iya, Mbak, silakan. Namanya siapa, Bu? Namanya Melinda, Mbak. Mbak Belinda sejak kapan mulai mengurung diri dan tidak mau bertemu dengan orang-orang, Bu? Sejak 2 minggu yang lalu, Mbak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan Mbak Melinda mengurung diri di kamar dan tidak mau bertemu sama orang-orang? Jadi gini, Bu, seminggu yang lalu itu Mbak Melinda ini sedang mencari pekerjaan. Tapi ternyata dari semua perusahaan yang dia kirimkan CV-nya, ternyata semuanya dapat penolakan. Jadi mungkin dia merasa tertekan karena tidak mendapat pekerjaan itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira aktivitas sehari-harinya gimana ya, Bu? Sebelum sakit itu Mbak Melinda anaknya ceria, Bu. Sering bercerita, sering bermain sama teman-temannya. Tapi semenjak kejadian itu Mbak Melinda selalu mengurung diri di kamar. Dia tidak keluar mungkin cuma hanya mandi 2 hari sekali, makan juga jarang. Apakah sebelumnya pernah dibawa berobat, Bu? Belum pernah. Apakah boleh kami melihat anak ibu? Boleh, Mbak, silakan saya antarkan. Sekarang silakan di kamar. Mel, ini ada mbak-mbak perawat yang mau berkunjung ke rumah. Assalamualaikum, Mbak. Oh iya, biar sama-sama enak, kita kenalan dulu ya. Saya Nova dan ini teman saya Mbak Anita. Nah, kita kesini untuk mengetahui keadaan Mbak Melinda. Gimana keadaannya hari ini, Mbak? Oh iya, hari ini Mbak Melinda apa yang dirasakan? Tadi malam tidurnya nyenyak nggak? Aktivitas Mbak Melinda sehari-hari apa saja? Jadi Mbak Melinda gak perlu takut sama kami, karena kami kesini untuk memberitahu Mbak Melinda tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, gimana kalau kita berbincang-bincang sebentar? Nah, kita akan berbincang mengenai aktivitas yang sebelumnya Mbak pernah lakukan. Nah, selain itu, kita akan
mulai aktivitas mana yang masih Mbak bisa lakukan sekarang untuk kita lagi. Gimana Mbak? Apakah Mbak Melinda bersedia? Bersedia ya. Kita ngobrolnya di sini aja ya. Gimana kalau 10 menit? Mbak kenapa kok mengurung diri di kamar terus? Mbak gak mau cerita sama saya ya? Begitu Mbak, anaknya aku ditanya diam saja. Kalau di rumah lebih dekat sama siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Dia Mbak, dia kurang terbuka sama saya. Oh, makanya kok saya tanya Mbak Melinda lebih dekat sama ayahnya. Kenapa kok gak sama ibu? Kan sama-sama orang tuanya Mbak Melinda. Kak mau, aku lebih nyaman sama ayah. Sekarang saya tanya, Mbak Melinda nyaman nggak di kamar terus? Baik, kalau begitu Mbak, saya tinggal keluar dulu ya Mbak. Iya, Silakan dilanjutkan. Iya, silakan dilanjutkan Mbak. Nah, saya melihat Mbak Melinda mengurung diri di kamar terus. Saya punya cara biar Mbak Melinda bisa berinteraksi dengan orang lain. Apakah Mbak Melinda mau mencobanya? Mau ya? Sebelumnya, apa aktivitas yang Mbak Melinda miliki yang bisa dikerjakan saat ini? Bisa disebutkan salah satu? Apakah merapikan kamar, Mbak? Bagus, apa lagi? Memasak, menyapu. Mbak, ini saya punya format aktivitas yang bisa Mbak isi. Boleh minta tolong Mbak isi ya. Ini Mbak. Ayo silakan isi Mbak. Sebentar Mbak ya, saya lihat. Dari 5 ini, yang mana yang Mbak masih bisa kerjakan ya? Saya melihat di format ini Mbak menuliskan pekerjaan rumah semua. Apakah Mbak suka bersih-bersih ya Mbak? Akan tetapi saat ini saya melihat keadaan kamar Mbak kotor dan berantakan. Apakah Mbak nyaman dengan keadaan seperti ini? Nah, kalau begitu mau saya bantu membereskan atau Mbak sendiri yang membereskan? Sendiri. Baik, kalau begitu saya temani ya Mbak di sini. Mari Mbak dibersihkan. Oh, Mbak Melinda mau merapikan tempat tidur ya? Ya Bu. Bagus Mbak Melinda, sudah bagus, sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Kalau seperti ini nyaman atau tidak Mbak? Bagus sekali Mbak Melinda bisa merapikan kamarnya sendiri. Apakah bisa melakukan aktivitas yang lainnya selain merapikan kamar? Kenapa Mbak? Kalau begitu begini Mbak, Mbak mau nggak dibawa berobat ke puskesmas dengan orang tua? Baik, kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak, nanti kita lanjut kembali. Permisi ya Mbak. Ibu, berdasarkan hasil dari interaksi kami dengan Mbak Melinda itu mengalami isolasi sosial. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan lanjut untuk dirujuk ke puskesmas. Untuk dirujuk ke puskesmas, nanti kami bisa membantu proses rujukannya. Bagaimana Ibu? Oh begitu ya Mbak. Iya Mbak, saya bersedia. Ini juga demi kebaikan anak saya. Iya Bu, nanti saya bantu untuk proses rujukan ke puskesmas ya. Iya Mbak, saya nggak tega lihat anak saya seperti itu. Jika Ibu bersedia, ini ada surat persetujuan, Ibu bisa baca kemudian bisa ditandatangani di situ Bu. Iya Mbak, saya setuju. Ini juga demi kebaikan anak saya. Baik Ibu, saya dan tim akan melakukan yang terbaik untuk Mbak Melinda. Kira-kira Ibu bisa mengantarkan Mbak Melinda kapan ya? Atau bisa dijemput saja? Apakah bisa dibantu untuk dijemput saja Mbak? Nanti Mbak, saya minta bantuan untuk mempersiapkan keperluannya ya. Iya, nanti saya bantu Bu.
Baik Ibu, besok saya dan tim akan menjemput Mbak Melinda. Iya Mbak, terima kasih ya. Sama-sama Ibu, kalau begitu kami izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Iya Mbak, hati-hati, terima kasih. Mari Bu. Mari. Selamat pagi Bu, apakah Ibu sudah siap? Siap Mbak. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Kenia. Pagi Mbak, silakan masuk. Iya Bu. Saya buatkan minum dulu ya. Nggak usah Mbak. Bagaimana Bu, Ibu sudah siap? Sudah Mbak, Melinda juga sudah siap. Kalau begitu, ayo Bu kita berangkat Mbak Melinda biar saya panggil ya di kamarnya. Iya Mbak, silakan. Pagi Mbak Melinda, gimana udah siap? Kalau gitu, ayo kita berangkat. Monggo Mbak. Ayo Mbak, biar cepat sembuh. Ayo Mbak. Ibu jangan panik ya Bu, biar Mbak Melinda cepat sembuh. Iya Mbak.